Hello and what's up Jekis. Sekarang kita sudah bersama dengan salah satu model yang akan jadi andalan atau volume maker baik di China dan bahkan konon katanya di Indonesia juga ke depannya. Iya, ini adalah baik BJ30 alias BJ30 yang menjadi SUV salah satu yang paling compact dari baik, sekaligus menurut kita desainnya tetap mempertahankan ala-ala SUV tangguh, ala rugged SUV gitu ya. Dan ditawarkan dengan varian ICE biasa dan juga varian hybrid. Ini adalah yang hybrid. Jadi kayak apa detailnya kita cek bareng-bareng. Baik BJ30i. Nah, Tojaki, satu lagi SUV asal China. Tapi ini menurut kita sebuah SUV yang cukup spesial. Iya, kenapa? Karena lihat saja desainnya. Iya, desainnya itu rugged, macho, dan laki banget gitu ya. Yang nggak salah lah, karena kan SUV ini itu berasal dari brand Baik yang belum lama ini baru saja meluncur secara resmi di Indonesia. Tapi untuk fase pertama, Baik kan baru meluncurkan dua mobil. Yang pertama adalah SUV urbannya, yaitu Beijing X55, dan yang kedua yaitu BJ40 Plus. Itu adalah SUV off-road yang sangat tangguh, yang sangat ala-ala Jeep Wrangler, yang kita pun sudah bikin reviewnya. Kalau kalian mau nonton silahkan kalian cek video sebelah sini. Nah, tapi sekarang kita sedang berada di Beijing langsung, di R&D Center dan di kantornya Baik untuk melihat lineup terbaru mereka. Dan ini adalah salah satu lineup yang konon akan segera mengaspal di Indonesia juga. Konon dalam setahun ke depan mobil ini bisa kita temukan gitu ya. Makanya sekarang kita tertarik banget nih buat ngulasi BJ30 yang satu ini. Nah, pertama-tama mengenai BJ30. BJ30 ini sendiri masuk ke kelas C segmen. C segmen itu adalah kelas yang sangat gemuk di Indonesia, yang diisi oleh mobil-mobil populer seperti Honda CR-V, Mazda CX-5, dan bahkan beberapa brand China pun sudah masuk juga ke kelas ini, seperti Wuling Almas, dan tentunya rival sejati mobil ini, yaitu Haval H6 HEV. Kenapa gue bilang Haval H6? Karena BJ30 ini ditawarkan dengan dua macam penggerak, yaitu ICE biasa dan juga hybrid. Tapi hybridnya cukup spesial, ntar gue bahas gitu ya, karena hybridnya berbeda. Nah, sekarang kita bahas Baik BJ30 ini, mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Secara overall design, ini sih kita suka banget karena menawarkan sesuatu yang fresh dan berbeda banget di Indonesia. Yang dimana rata-rata SUV kelas ini tuh kan mainnya modis, stylish, futuristik, dan yang desain yang sangat urban banget. Tapi untuk si BJ30 ini, karena dia masih masuk ke keluarga BJ alias Beijing Jeep, dia desainnya masih penuh dengan kesan yang macho, rugged, dan sangat petualang gitu ya. Contohnya dari atas dia tidak ada roof spoiler karena tidak butuh yang gitu-gituan. Termasuk di sini dia piano black, tapi di bagian depannya dia body color, jadi ada kesan sedikit two tone. Sudah ada third brake stop lamp di bagian sini, kaca sudah ada defogger, dan wiper pun sudah rapi. Di bawah ada piano black accent yang sangat besar, menambah kesan macho, dan juga logo Baik di bagian tengah sini yang masih menggunakan logo seperti ini untuk pasar China. Untuk pasar Indo nanti pastinya mungkin logonya akan berubah juga. Ke bawah di bagian kanan ada logo sesuatu yang tidak bisa gue baca karena walaupun muka gue Chinese tapi gue tidak bisa baca Mandarin. Dan di bagian kanan ada logo BJ30i. Nah, ini yang menarik nih. Ada logo I di sana, artinya menandakan bahwa mobil ini adalah varian yang hybrid. Dan good newsnya, konon yang dibawa ke Indonesia adalah varian yang hybrid ini gitu ya. Tapi dia jenis hybridnya berbeda dengan Haval H6 atau Zenix atau CR-V yang merupakan paralel hybrid. Ini jenisnya itu series hybrid. Series hybrid itu bisa kalian temukan contohnya di Nissan Kicks gitu ya. Itu merupakan sebuah range extender EV. Jadi pas kalian bawa mobil ini, rasanya kayak mau bawa mobil listrik karena mesinnya itu hanya menyuplai ke
motor listriknya gitu ya. Jadi pastinya rasa berkendara akan sangat menarik banget. Ntar kita bakal test drive juga. Kita gak bisa tunggu. Nah, ke bagian bawah, bumpernya juga dia sudah sangat rugged dengan desain yang full black cladding seperti ini, menambah kesan macho, dan ditambah dengan ada aksen gunmetal scuff plate di bagian bawahnya, lagi-lagi menambah kesan machonya. Untuk urusan safety, ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini yang sudah flush rata dengan bodi, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah situ di tengahnya. Termasuk yang lucunya di bagian bumpernya bahkan ada radarnya. Iya, radar di depan dan radar di belakang, karena mobil ini punya Driving Assistance System atau ADAS yang sampai 22 jenis. Jadi banyak banget gitu kan. Pastinya menarik banget. Dan kalau bicara soal taillights, dia pun sudah full LED. Jadi di bagian atas ini dia LED bar yang ngeblok seperti huruf D seperti ini. Di tengahnya ada lampu sein, ada lampu rem yang sudah LED juga, dan untuk lampu mundur disematkan di bagian bawah reflektor sebelah sini, dan bahkan tentunya dia juga sudah ada fog lamp belakangnya. Dan dia juga punya banyak Easter egg yang sangat menarik, seperti contohnya di kaca, mirip seperti Jeep gitu ya. Ntar kita bahas di bagian interestingnya. Lanjut ke bagian samping, kita bisa melihat desain dari si BJ30 ini yang masih terasa banget aura desain SUV baiknya, yaitu dia serba mengotak, serba tangguh, dan serba kaku gitu ya. Desain itu laki banget. Di belakang sini ada treatment pilar yang lumayan menarik. Jadi dia pilar bagian belakang sini dia di black out. Jadi kesannya itu dia kayak floating roof, tapi dia di bagian pilar A, B, C-nya ini diberikan treatment sewarna body color yang tebal langsung ke bagian depan, sehingga memberikan kesan yang kokoh dan macho gitu ya. Nah, di sini juga ada emboss hitam yang lagi-lagi bikin kesannya seperti floating roof, dan ada kayak sedikit decal all wheel drive di bagian sini yang menandakan bahwa mobil ini gak hanya terlihat macho, tapi beneran bisa kalian pakai untuk off-road juga, sebagaimana darah dari bike itu sendiri. Cladding over fender masih ada sampai ke bagian rocker panel samping sini, dan bahkan lucunya di bagian atas fender-fendernya ini ada kayak aksen LED bar seperti ini yang menandakan ujung-ujung dari mobilnya. Pilarnya sudah serba piano black sampai ke pilar depan sebelah sini juga, dan di bagian atas sudah ada roof rail yang beneran besi sehingga bisa kalian pakai untuk mengangkut barang dan bawa sesuatu. Nah, di bawah sini lagi ada aluminium footstep yang bisa kalian injek, tapi baru ke reveal pas kalian buka pintunya. Iya, jadi kalau ketutup dia seolah kayak rata body, tapi kalau kalian buka ini beneran bisa kalian injek di bagian sininya. Jadi cukup unik, hidden footstep. Nah, untuk door handle-nya dia model grip type biasa seperti itu, tapi dia besar, macho, dan genggaman tuh kayak puas banget gitu, karena dia terasa sangat-sangat manly. Dan udah ada akses keyless entry, tapi hanya di bagian sisi pengemudi aja. Spionnya dia tidak di mounting, dia di mounting body, sehingga dia udah model pedestal dan bisa ditarik ke belakang sedikit. Dan spionnya juga dia warnanya sama seperti pilar-pilar, jadi warna hitam, kesannya lebih floating, lebih futuristik gitu ya. Dan spionnya ini dia sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein di bagian sininya, dan ada kamera di bagian bawahnya, karena kameranya sudah 360. Termasuk kalau kita lihat di bagian kacanya, dia pun sudah ada blind spot warning system yang menyatu ke bagian kaca spionnya, jadi udah nice banget. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki sini juga desainnya juga cukup simple, tapi terasa aura maconya. Ini mirip pelek yang kalian temukan seperti di Subaru XV ya, yang model tuh kayak gear gini gitu, two-tone polish dengan outline warna polish, dan dia mainly warnanya piano black. Logo bike di bagian tengah, dan ini peleknya juga udah lumayan gede nih untuk sebuah compact crossover. Dia ring 19 inci, dibaut dengan ban GT Comfort F50 dengan ukuran 235/60 R19. Pengereman depan belakang sudah full cakram semua. Dan tentunya untuk teknologi yang standar kayak ABS, EBD, traction control, itu pun juga dia udah ada semua. Bahkan untuk teknologi yang bikin kalian bisa off-road, contohnya seperti hill descent control dan lain-lain, tentunya mobil ini juga sudah ada. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari si bike BJ30. Nah, ini adalah bagian favorit kita ya, karena bagian fascia depan ini tetap terlihat rugged, tetap terlihat gagahan, dan tetap terlihat ada family resemblance dengan BJ yang lainnya. BJ40, BJ60 itu semua masih ada desain DNA keluarga yang sangat kental di sini, terutama di bagian desain hoodnya yang sudah clamshell bonnet dengan logo bike di sini. Mungkin nanti logo bike-nya diganti dengan versi yang huruf biasa gitu ya, tapi untuk pasar China dia logo bike-nya yang seperti ini. Dan ini sendiri juga bagian depannya sangat modern, karena dia untuk grillnya sendiri dia seperti seolah ditutup oleh mika kayak gini ya, kayak mobil listrik. Kelihatan di bagian dalam-dalam sini ya kotak-kotak begini ya, yang keluarganya baik seperti itu, namun di surround dengan lampu yang menyala sehingga tampil lebih futuristik juga. Bumpernya di bawah sini full cladding plastik sehingga dia tampil tetap macho dan rugged, termasuk di bagian bawah sini, dan ada aksen
scuff plate warna gunmetal yang buatnya tampil semakin maco juga. Nah, bumpernya sendiri udah ada sensor-sensoran, jadi dia udah ada 4 titik corner sensor di bagian depan sini yang flush dan rata body, termasuk ada radar-radaran di bagian samping sininya, dan bahkan ditandain ya ada tulisan radar. Ntar kita lihat di bagian interestingnya. Termasuk untuk bagian safety, selain sensor, dia juga udah ada kamera depan yang dimount di bagian sebelah sininya. Nah, di bagian atas ini, selain grillnya dia tertutup, dia bahkan di sini ada tulisan multi sensor detection. Jadi untuk keperluan adaptive cruise control dan lain-lain, dia disematkan di balik perspek mica yang ada di bagian tengah sebelah sini ya. Jadi udah integratednya sangat baik. Sangat baik, see what I did? Nah, untuk lampunya juga, di bawah, dia fog lamp sudah LED, multi reflektor. Di bagian atas, sudah dual projector setup untuk main beamnya. Baik menyebut ini sebagai interactive light design, dan memang ini kelihatan sangat-sangat distinct banget kalau kalian lihat di jalan. Jadi pertama-tama untuk DRL dan lampu senja, dia garis yang terus sampai ke grill tengah sini. Jadi garisnya itu terputus-putus seperti ini ya. Pastinya terlihat sangat futuristik banget. Untuk low beam dan high beam, dual projector LED di sini, yang tentunya karena udah ada ADAS, pastinya udah ada auto high beam juga. Termasuk di bagian atas juga udah ada kamera untuk keperluan ADAS-ADASannya lagi. Dan secara overall, desain dari si bike BJ30 ini menurut kita sudah tetap terlihat macho, rugged, dan sangat khas dengan keluarga BJ lainnya, namun dengan size yang lebih kompak. Konon ini akan masuk ke Indonesia dalam waktu mendatang, tapi gimana menurut kalian? Kira-kira yang lebih cocok yang ICE atau yang hybrid? Dan kira-kira pantasnya harga berapa untuk si pesaing mungkin kelas Honda CR-V dan kawan-kawan dengan tampang yang jauh lebih gahar itu? Komen di bawah. Oke, lanjut bahas soal interior dari si bike BJ40. Nah, pertama-tama dari pintunya dulu, dia terasa sangat berat dan solid, mirip seperti mobil-mobil China dan bike yang lainnya juga. Termasuk kalian dapat footstep yang bisa kalian injek, dan ini footstep hidden ya. Pas kalian tutup pintu ini tertutup, gak kelihatan kayak dia punya footstep, tapi pas kebuka ini ada yang bisa kalian injek. Walaupun ini compact crossover yang gak terlalu tinggi, tapi appreciated lah, bisa diinjak tuh. Full body weight, jadi aman. Oke. Nah, oke, so begini jadi terasa duduk di baris pertama dari si bike BJ30, iya, atau BJ30. Sebelum kita bahas desain fitur dan ada apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe channel Status Jangki. Jangan lupa di lonceng supaya ingat kalian berbeda kami dan juga banyak kisah ke kami di Laknas Anda Kustraya untuk film-film pasti menghibur kalian semua. Oke. Tentunya ini karena kita di headquarternya, lebih tepatnya di lobbynya baik, kita nggak megang kuncinya karena mobilnya indoor juga. Tapi untuk urusan mesin, spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Oke, selagi kita di sini langsung aja kita bahas mengenai mesin dari si bike BJ30i yang satu ini gitu ya. Bukannya di bagian sisi driver, tinggal kalian klik 2 kali aja, mirip seperti cara buka mesin BMW. Dan kalau sudah, tinggal kalian angkat. Karena mesin ini sudah pakai strut ya, jadi sudah ada pegasnya seperti ini, tidak perlu pakai tongkat Harry Potter lagi. Nah, seperti yang gue bilang, mobil ini tuh punya 2 pilihan mesin, ada yang ICE, ada yang hybrid. Dua-duanya mesinnya 1500 cc turbocharge. Nah, tapi yang konon akan dibawa ke Indonesia adalah varian yang hybridnya, dan itu sangat menarik karena hybridnya berjenis series hybrid, atau bisa dibilang ini adalah range extender EV gitu ya. Kalau kalian bawa itu seperti mobil listrik, seperti Nissan Kicks. Jadi mesin ini benar-benar hanya menyuplai tenaga ke motor listriknya. Nah, untuk tenaganya sendiri itu mencapai 400 horsepower dengan torsi 685 Nm. Itu gila gede banget gitu kan. Yang di-mate ke transmisi 2 speed, khusus untuk hybrid ini mereka menyebut sebagai DHT 2-speed hybrid transmission, dan berpenggerak all-wheel drive. 0 sampai 100 bisa tuntas dalam waktu 6 detik aja, yang artinya dia jauh lebih kencang dibandingkan mobil-mobil sekelasnya ya, dibanding CR-V gitu-gitu, ini jauh lebih kencang gitu ya. Dan pastinya mesin tersebut juga bisa sangat irit, karena tadi dihitung-hitung dari konsumsi sendiri bisa tembus lebih dari 15 km per liter, dan jaraknya sendiri dalam sekali penuh full tank itu bisa lebih dari 800 km, yang artinya udah nice banget untuk sebuah range extender EV. Pasti fun banget. Udah cukup oke lah ya. Engine startupnya ada di bagian konsol tengah sebelah sini warna silver. Dan kalau kita ke bagian dashboard, bagian atas, build quality, materials, ini
Memang untuk bagian atasnya dia sudah soft touch dengan jahitan asli. Door trim juga look cukup unik karena di bagian yang ketemu di sini dia sebenarnya hard plastik, tapi yang mendekat ke tangan kalian ini sudah soft touch. Termasuk di bagian dashboard sini pun dia ada aksen rubberized besar yang sewarna body. Ya, jadi dia body color cukup unik dan dia ada grab handle besar di bagian sini yang bisa kalian pegang kalau sedang mobil lagi dibawa off-road gitu ya. Jadi kayak passenger itu ada tempat buat pegangan. Nah, kemudian sisanya lagi di bawah sini pun dia ada glove box yang sudah soft opening dan lucu karena tombolnya terpisah di sini. Ini ada hook juga buat ngegantungin hal-hal yang perlu digantung seperti hubungan yang tidak jelas. Nah, ke bagian tengah, dia desain AC-nya juga serba garis-garis Eropa melintang seperti ini dan di pinggir sini juga ada. Dan kita masuk ke bagian tengahnya di mana dia desainnya ala-ala high console. Dan dia pun ada soft pad di bagian sini yang kalau kalian kena paha tuh juga jadi tetap enak. Wireless charger di tengah sini. Ada penyimpanan tertutup yang kalau dibuka ada 2 buah cup holder di bagian dalamnya. Serta di bagian kirinya ini gue suka banget. Selain yang tadi gue bilang ada engine start stop button di bagian paling atas. Di sini untuk tuas persnelingnya dia electric shifter. Iya, jadi yang kembali ke tengah. Tapi dia model tuh kayak throttle speedboat gitu loh. Kayak pesawat gitu kayak gini. Jadi kalau kalian pengen ke D tinggal kalian ke belakangin aja. Kalau pengen ke R tinggal kalian depanin. P-nya dipencet pakai jempol di bagian ujung sebelah sini. Ini kelihatan futuristik dan manly, cocok untuk mobilnya. Di belakangnya lagi ada rotary dial. Nah, rotary dial ini bisa mengontrol antara infotainment besar yang bagian tengah sini. Infotainmentnya tentunya dia tidak nyala, tapi well kita bisa kasih lihat bahwa ini sangat besar sekali. Nanti di unit test drive kita kasih lihat pas versi menyalanya. Jadi bisa dipakai buat mengontrol infotainment dan mengontrol drive mode juga. Dan di belakangnya lagi ada electric parking brake. Dan di belakang lagi ada armrest besar yang sudah empuk di mana bisa dibuka. Yang di dalamnya kelihatan ada tempat penyimpanannya lagi dan dia dual tier, jadi bisa diangkat sehingga bisa nge-reveal tempat yang lebih dalam lagi. Termasuk di bagian bawahnya dia sudah cool alias bisa jadi kulkas. Nah, masuk ke bagian jok. Joknya ini juga kukulitan dan dia di bagian atasnya lagi-lagi ada aksen yang sewarna ini, yang artinya sewarna body, warna hijau gitu ya. Dan kontrol joknya pun sudah electric, dia bisa sliding, reclining, dan ada seat height adjuster di lengkap. Termasuk di bagian setirnya ini. Setirnya juga kita suka karena setirnya dia kayak double rim gini ya. Bagian luarnya nappa leather, bagian dalamnya perforated, dan dia warnanya nggak yang terlalu aneh-aneh. Bisa di adjust tilt dan juga teleskopik, jadi udah lengkap. Nah, ada logo baik di tengah. Termasuk kontrol setir tuh gede-gede gitu di bagian kanan kiri sini. Di bagian kanan ada audio steering switch dari source, volume, stick track, Bluetooth teleponi sampai ke bagian voice command. Di bagian kiri ada controls untuk MID, kamera 360, termasuk controls untuk dial pad untuk MID-nya gitu ya. Mungkin kalian nanya, kok nggak ada cruise controlnya? Kontrol di sini. Ternyata ada. Cruise control tuh di stok yang bisa sendiri, di tuas di bagian bawah sini. Jadi tuas yang terpisah sendiri gitu ya. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, jadi smoke sudah auto. Speedometer dia mendelap di bagian tengah sini gitu yang kita suka. Jadi integrasinya itu masih ala-ala mobil normal, nggak yang kayak tablet serba dipasang gitu. Jadi ada tudungnya, kalau siang-siang tuh nggak silau gitu ya. Dan ini pun speedometer udah lengkap dengan MID dan tentunya udah ada tara pressure monitoring system, termasuk ada sini lengkap sampai adaptive cruise control juga. Ke bagian atas, kaca tengah dia day night view-nya masih normal, tapi kacanya lucu karena dia sudah frameless kayak gini ya, jadi udah oke. Dan di bagian tengah sini kalian sambut dengan overhead console yang udah ada lampunya yang sudah LED juga, termasuk untuk mengontrol pembukaan dan penutupan dari sunshade dan panoramic roof di atas, yang panoramiknya juga bisa dibuka. 2 buah sun visor yang masing-masingnya ada kacanya, ada lampunya, dan bahkan ada gantungannya. Iya, jadi bisa gantung sesuatu pas ini lagi dibuka gitu. Cukup unik, belum pernah gue lihat. Dan juga ada card holdernya di masing-masingnya juga. Untuk urusan airbag, dia juga dari airbag depan sampai airbag jok sampai airbag pilar sampai belakang dia juga sudah ada. Jadi safety-nya udah oke sebenarnya ya. Door trim. Nah, ini juga lucu karena door trimnya ada aksen kayak strap dengan bolt gitu di bagian tengahnya sini. Yang dimana di bagian bawahnya itu ada door pocket dan jahitan yang warna body. Udah empuk-empuk semua, termasuk di bagian bawahnya ada bottle holder dan door pocket kayak yang gua bilang. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si bike BJ30. Pintunya tetap solid walaupun dia sedikit lebih ringan dibanding yang depannya. Dan kalau kalian lihat bagian sini,
tetap ke bagian footstep ya, di bagian bawah sini ya. Ini tuh unik banget nih. Maksudnya kayak ini mobil nggak terlalu tinggi, tapi ada hidden quirk-nya gitu. Footstep-nya baru kelihatan pas kalian buka pintunya. Dan ini bisa menahan body weight loh. Tuh, bisa menahan ya. Jadi kalau berat gua aja bisa ketahan, artinya berat kalian udah nggak ada masalah. Dan ada grab handle untuk bantu tarik badan naik di sini juga. Oke. Nah, so begini deh guys, rasa duduk di baris kedua dari si bike BJ30. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 10 jari. Yes, jadi memang lega banget ya. Ini bukan mobil listrik loh, tapi ini terasa sangat lega. Headroom juga, gue masih ada 5 jari, termasuk ini ada panoramik besar yang bisa dibuka gitu ya. Jadi menambah kelegaan sampai ke baris kedua juga. Termasuk jok di belakang, sama kayak di depan dia kekulitan. Termasuk di sini juga ada aksen warna body color yang senada dengan dashboard dan senada dengan door trimnya. Jadi udah lucu lah. Nah ini joknya sendiri, kalian dapat 3 buah adjustable headrest di sini yang menopang kepala dengan cukup baik. Tapi kalau kalian misalnya ke bagian duduk di tengah, kalian dapat headrest dan juga bisa duduk dengan lumayan oke. Dan kakinya ini yang shock lagi-lagi, ini rata lantai kayak mobil listrik. Padahal ini tuh mobil all wheel drive gitu. Jadi harusnya kan kalau mobil all wheel drive itu kan dia punya shaft gitu ya. Maksudnya tapi ini rata gitu. Jadi cukup luar biasa engineeringnya. Nice. Dan ini juga posisi duduknya, joknya itu yang agak turun ke belakang. Jadi kaki tuh tertopang dengan lebih baik. Dan kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunkan armrest di bagian tengah sini yang ngunci jadi nggak ngeplek. Dan juga ada 2 buah cup holder di tengah armrestnya. Dan bicara soal penyimpanan, di belakang sini juga ada ISOFIX tethering point buat kalian colokin child seats. Termasuk di bawah belakang jok depan ada masing-masing seat back pocket. Dan ada open storage di bagian tengah sini yang pas banget, karena di tengah sini juga ada charging 1 buah dengan sudah kabel Type C ya. Tinggal kalian colok, putar handphone di bagian bawah seat. Orang belakang juga ke bagian ventilasi udara alias AC yang ada kanan kiri. Jadi kalian bisa taruh di sini satu-satu kanan kiri sehingga nggak berebutan. Dan ke bagian door trim di bagian belakang sini juga kalian bisa lihat, kalian udah dapat 4 buah speaker. Jadi udah dapat tweeter juga. Termasuk di bagian atas sini juga udah soft touch. Tempat kalian taruh tangan juga udah soft touch. Power window udah all auto sampai ke baris kedua. Dan ada dapat aksen yang warna body color lagi yang bentuknya kayak strap manly dengan bolt on kayak gini ya. Yang di bawahnya juga ada door pocket yang cukup besar buat kalian taruh minuman ataupun botol. Di atas ada lampu yang juga sudah LED, grab handle, dan kayak yang gue bilang airbag sampai ke pilar belakang. Udah nice banget. Untuk baris kedua ini udah very nice, lega, dan juga cukup nyaman untuk diduduki gitu untuk sebuah compact crossover. Oke atau jogis, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari bike BJ30 E, iya, alias varian yang hybrid ya. Nah, ini adalah salah satu mobil yang gue pengen banget test drive, karena ini mobil konon akan menjadi amunisi berikutnya bagi bike Indonesia. Mungkin di tahun 2025, mungkin di tahun 2026. Tapi yang jelas mereka sangat tertarik untuk membawa mobil ini ke Indonesia, karena kelas ini kan kelas yang sangat gemuk, kelas yang isinya CR-V, CX-5. Bahkan dia punya rival asal China juga yang senegaranya, yaitu Haval H6 HEV yang sama-sama di medium SUV dan sama-sama berpenggerak hybrid. Tapi yang bikin si BJ30E ini sangat menarik adalah penggerak hybridnya itu dia range extender EV ya. Jadi benar-benar terasa seperti mobil listrik harusnya. Torsinya juga luar biasa. Tenaganya luar biasa. Tenaganya 400 horsepower dengan torsi 680-an Nm. Jadi harusnya on paper itu enak banget. Pertama-tama gue bahas dari sisi posisi mengemudinya dulu. Posisi mengemudinya cenderung ke arah tinggi dan commanding sebagaimana SUV pada umumnya. Tapi yang gue suka, kalau kalian turunin joknya ini ke posisi paling rendah, ini bisa dibikin duduk ala sedan. Iya, kenapa? Karena kalian bisa duduk yang rendah banget sampai tinggi gue yang 170. Bahkan ini gue bisa hampir rata dengan tinggi hoodnya. Jadi benar-benar horizon line-nya tuh pas banget di mata gue. Ini gue demen banget sih. Jadi nggak berasa naik mobil yang kayak
tinggi banget gitu. Lagi pula kan ya BJ30 ini kan memang dia monokok ya, berbeda dengan kakak-kakaknya yang mungkin lebih ke arah off-road oriented yang memang ladder frame gitu. Tapi ya oke, dari sisi pengemudi kacanya juga gede-gede sampai ke bagian depan, samping, belakang itu kacanya gede-gede semua karena dia kan tall box kotak-kotak. Spionnya juga cukup gede dan kalian juga didukung dengan safety yang udah lengkap sampai ada 22 sistem ADAS tertanam di mobil ini. Oke, kita sudah mulai bergerak. Tuas transmisi yang elektrik ini gue pindahin ke D dan kita sudah mulai jalan. Nah, yang unik dari mobil ini selain sistem hybrid yang merupakan range extender EV, dia juga transmisinya hanya 2 speed. Iya, lucu ya, 2 speed. Jadi pastinya akan berpengaruh tuh ke rasa berkendaranya kan. Nah, pertama turning radiusnya ya untuk ukuran SUV medium dia cenderung ke arah sedang ke kecil. Jadi untuk kalian yang misalnya pengen bawa mobil ini di mobilitas urban, dia sudah sangat baik, bisa manuver dengan cukup lincah. Kita akselerasi sedikit. Akselerasi mobil ini walaupun figur torsi dan tenaganya cukup mengerikan, lebih dari 400 horsepower, lebih dari 600 Nm, tapi secara aktualnya dia dihantarkan dengan sangat linear ya. Jadi nggak yang bikin kalian kayak tersentak gitu, tersentak. Nah, ini kita coba tes air. Ini ada tes air. Untuk dari kekedapan kabin dari segi windshield, dari segi samping, itu sudah tergolong sangat baik. Walaupun memang dari kaca atas masih terdengar gemuruh yang lumayan. Dan dari tadi yang gue rasakan karena dia memang sistem hybridnya itu sistem yang range extender EV, getaran mesin, getaran vibration dari jalan segala macam itu juga tergolong sangat minim untuk kelasnya. Bahkan feeling di kabin sini udah terasa kayak bawa electric vehicle aja gitu ya. Jadi kalau kalian mencari mobil yang memang comfortable, oriented gitu, ini harusnya bakal bikin kalian happy banget. Feeling setirnya yang gue suka juga, dia walaupun generalnya tuh enteng, tapi kalau kalian belokin tuh dia nggak yang bener-bener kayak mati rasa banget gitu. Masih ada sedikit feedback yang agak naturalnya. Termasuk setirnya juga udah nyaman dibalut kulit, dan posisi angle setirnya nggak kayak kebanyakan Chinese cars. Itu yang dari dulu selalu gue kasih tahu. Tiap kali gue review mobil Cina tuh pertama-tama yang gue lakukan adalah gue pegang setirnya dulu. Karena kebanyakan mobil China itu setirnya tuh kayak agak ngetilt ke depan. Gue temukan itu di banyak banget mobil China, di Omoda, di Haval. Tapi di sini ini posisinya jauh lebih natural yang gue rasakan. Karena gue nggak tahu apakah itu emang dibuat sengaja karena orang China suka setir yang agak begini gitu ya, kayak agak nyetir truk gitu. Tapi kalau bawa jalan jauh, setir yang agak ngetilt itu agak bikin tangan tuh pegel. Tapi di sini setirnya posisinya cukup tegak seperti mobil pada umumnya, mobil Eropa dan mobil Jepang gitu ya. Jadi posisi mengemudinya jauh lebih natural. Bentuk setirnya juga enak digenggam, dia flat bottom juga, jadi ada unsur sportnya sedikit. Suara klaksonnya udah nggak perlu kalian ganti, udah premium banget. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang sudah ada adaptive cruise control lengkap dengan traffic jam assist, jadi udah nice juga di situ. Nah, kita mulai masuk ke course yang lebih ke arah off-road. Nah, di sini kita bisa mencoba bagaimana artikulasi kaki-kakinya dan bagaimana noise vibration harshness-nya pada saat kalian bawa mobil ini ke jalan yang nggak rata. Ini jalannya kerikil nih ya, ini Indo banget nih sebenarnya jalannya nih. Karena biasa di Indo kan ya banyak jalan yang kayak gini. Kita coba nih. Suara kerikilnya masih masuk dari bawah, tapi yang gua terkesan adalah vibrasinya nggak terlalu masuk. Jadi dia bisa meredam getaran dari kerikil yang tadi begitu banyak dengan sangat baik. Dan ini sekarang lagi ke lintasan yang speed breaker zigzag. Memang feelingnya berbeda dengan kebanyakan produk baik yang ladder frame, yang boaty gitu ya, yang kayak kapal yang goyang gitu. Ini cenderung lebih stiff rasanya. Tapi justru gue lebih suka yang kayak gini. Karena mobilnya tuh terasa pede pada saat dibawa gitu. Nggak yang terlalu goyang bodinya. Nah, ini kita bawa ke posisi tidur yang lebih tinggi lagi. Oke. Oke, kita agak kencang dikit ya. Nah,
Begitu dia ketemu polis tidur yang agak tinggi, ngayunnya baru keluar. Jadi di saat seperti itu, misalnya tadi ada orang duduk di belakang, itu tetap masih ada ayunannya sehingga nggak terlalu mengguncang kabin dalamnya gitu ya. Jadi di antara mobil-mobil baik yang lain yang udah coba, BJ40, kemudian BJ60 gitu ya. Kalau BJ40 kan yang old school leather frame style banget, yang wow, wallowing banget gitu. Kalau BJ60 dia yang kerasa comfort oriented banget, dia ngapal, dia empuk, dia meredam dengan baik tapi tidak sporty. Kalau ini dia terasa seperti proper car untuk kalian bawa sendiri. Bantingannya masih nyaman untuk kalian bawa orang, dia cukup forgiving. Tapi pas kalian bawa sendiri, stiffnya tuh masih ada gitu. Jadi sebenarnya bawa ini bahkan dibanding dengan Beijing X55 yang produk baik juga gitu, ini terasa lebih stiff. Beijing X55 tuh lebih, belakangnya tuh lebih ngayun. Jadi so far sih di antara SUV-nya baik yang gue coba, ini yang paling gue suka in terms of driving feeling-nya. Dan semua itu juga pastinya didukung dengan efisiensi bahan bakar yang pastinya juga sangat luar biasa, karena kalian dapat rasa berkendara ala mobil listrik yang nyaman, tenang, dan relaxing. Kalian juga dapat tenaga dan torsi yang cukup untuk kalian pakai untuk contohnya soft off-road, soft ya. Karena mobil ini soft roader, bukan hardcore off-roader kayak BJ40 Plus gitu-gitu. Tapi di saat yang bersamaan, pada saat kalian bawa sendiri, mobil ini feels at home di kondisi urban. Tinggal kita cari tahu aja nanti kalau udah sampai Indonesia. Menurut gue ini adalah amunisi yang paling potensial di antara lineup bike lainnya gitu ya. Mungkin bike Indonesia akan tertarik untuk bawa BJ60 sebagai flagship modelnya yang mewah, untuk sebagai pembuktian bahwa mereka bisa bikin mobil yang mewah dan nyaman dan punya prestige gitu ya. Tapi balik lagi ke fakta bahwa market terlaris di Indonesia adalah SUV medium dan SUV kompak. Dan dengan adanya mobil ini, sejauh ini sih at least pas kita syuting, ini belum punya saingan di Indonesia, belum punya. Karena saingan-saingan mobil ini yang dari China juga itu masih coming soon. Pas kita syuting ini ya, nantinya kan akan ada contohnya J32 gitu ya misalnya. Tapi untuk sekarang belum. Jadi kalau mereka gercep masukin ini duluan, apalagi dia hybrid, irit, tampangnya gagah, nyaman dikendarai, harusnya formula ini adalah formula yang cukup efektif buat penetrasi pasar Indonesia ke depannya. Nah, sekarang kita pengen wading test. Di depan udah ada bebanjiran gini, nah. Wah, nggak berasa, cetek banget. Suara airnya teredam dengan cukup baik. Oke. Kita tarik lagi sedikit. Di sini kita ganti ke mode sport. Wadidaw, gambar langsung. Oh, beda banget. Beda banget. Gue lupa tadi di mode apa. Tapi begitu masuk sport, baru berasa tuh tenaga 400-annya, torsi 600-annya itu baru berasa sih. Tapi tetap balik lagi, dia nggak yang menyentak gitu ya. Nggak yang didesain untuk mengejar akselerasi 0 sampai 100 banget. Tetap linear, tapi dia begitu taruh di mode sport, terasa lebih ada punch-nya gitu. Punch-nya tuh jauh antara mode sport dengan mode yang sebelumnya. Masukin P. Seperti itu saja. Gimana menurut kalian? Haruskah ini masuk ke Indonesia segera? Menurut gue sih yes. Please, baik Indonesia, bawa ini ke Indonesia. Bakal laris menurut gue. Walaupun ia gagah, maco, dan canggih, namun karena ia baru masuk Indonesia tahun depan, pasti ada yang menimbulkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di bike BJ30E. Kalau bagasi kalian pengen rata di bike BJ30 ini, mekanisme pelipatan baris keduanya itu masih mengharuskan kalian untuk ke samping dan menurunkan base jok baris keduanya ke bagian depan seperti ini. Baru deh jok yang belakangnya ini bisa dilipat rata turun seperti ini. Nah, ini adalah mekanisme yang cukup merumitkan. Kenapa? Karena itu artinya kalian harus dari belakang ke depan dulu, ke samping, turunin dulu jok baris ininya, baru ininya bisa rata lantai. Ini mirip kayak Chevy Trax dulu ya, yang annoying sihnya.
Bisa kalian lihat untuk bagian grab handle, di bagian sisi driver itu udah ada coakannya. Tapi nggak dikasih, ya. Kayaknya itu ya masalah right or left hand drive aja gitu ya. Jadi kalau yang setir kanan nantinya, ya di sini yang blank gitu. Tapi mereka udah ngasih spotnya. Kenapa nggak sekalian dikasih aja atau enggak dialih fungsikan, contohnya menjadi seperti sunglass holder gitu? Kayaknya bakal lebih asik dibanding cuman black doang. Walaupun pilar-pilar dari BJ30 ini sudah terlihat keren karena mayoritas sudah piano black, tapi kalau kalian lihat di bagian garis-garis pintu sini sampai ke belakang situ gitu ya, ini masih ada garis yang berwarna hitam doff, iya. Jadi yang piano black cuman yang tebel-tebelnya aja. Kayaknya bakal lebih bagus kalau semuanya dibikin piano black sekalian, nggak sih? Karena kalau ada hitam doff-nya yang di sini, itu kelihatan kayak karet gitu, atau kayak jadi ilusi floating roof-nya jadi agak sedikit kurang gitu kan. Namun tenang, sebagai satu-satunya calon series hybrid di kelas medium SUV pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kamu temukan di Bike BJ30e. Gua nggak tahu kalian kelihatan apa enggak, tapi untuk fungsi radar-radaran yang tertanam di bagian dalam bumper si Bike BJ30 ini, bahkan ada logo-logonya kayak gini nih. Ini ada kayak area kotak nih kalau kalian lihat di sini. Nah, ini ada tulisan radar. Ini menandakan bahwa ini adalah area di mana radar tersebut ditanam. Dan itu ada di bumper depan dan juga di bumper belakang. Karena si BJ30e ini merupakan sebuah range extender EV, dia bisa mentenagai hal-hal lain. Jadi di sini dia punya camping mode. Iya, ada gambar tombol tenda di sini. Dan ini sendiri interiornya memang sudah menjadi salah satu yang terluas di kelasnya ya untuk kalian pakai untuk camping atau nginep gitu. Dan camping mode ini kalian bisa pakai baterainya untuk mentenagai hal-hal camping. Keren ya, udah kayak mobil listrik aja. Padahal dia series hybrid. Karena baik BJ30 sendiri punya darah Jeep, yang dimana Jeep dari dulu tuh sering banget ngasih Easter egg di mobilnya. Nah, si BJ30 ini juga punya Easter egg di kaca-kacanya. Contohnya seperti di sini nih. Ini ada kelihatannya. Ada bike BJ30 yang lagi camping. Lucu banget. Dan ini nggak hanya di bagian kaca belakang, di bagian depan juga ada. Di bagian sebelah sininya. Lucu kan? Yaks, oke. Jadi kurang lebih itu aja sedikit impresi kita mengenai si bike BJ30e tahun 2024. Menurut kita, kalau seandainya bike nanti memasukkan ini ke Indonesia, benar-benar calon bakal volume maker banget. Karena kan di Indonesia yang menjadi andalan orang-orang sana adalah compact SUV. Dan mobil ini bersaing di kelas compact SUV pastinya akan memberikan sebuah nuansa yang berbeda dengan desainnya yang luar biasa rugged dan keren banget. Ini tuh ibaratnya kayak the Chinese version of Jeep Renegade gitu, yang keren, yang gagah, yang benar-benar kesannya tuh laki banget. Tapi dengan ukuran yang sangat compact dan pilihan opsi mesin hybrid pula. Nah, menurut kalian yang kudu masuk ke Indonesia itu apakah yang varian hybrid atau varian yang ICE biasa aja? Dan kalau seandainya masuk ke Indonesia, kira-kira harga yang pas berapa gitu? Silahkan kalian komen langsung di comment section di bawah. Tapi menurut kita nggak sabar banget nih pengen nungguin versi setir kanannya. Karena setelah kita coba, setelah kita lihat detailnya, mobil ini sangat potensial banget untuk meramaikan pasar compact crossover di Indonesia. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bike Indonesia yang udah ngajak kita all the way jauh-jauh ke Beijing, ke design R&D center mereka untuk melihat langsung line up terbarunya, termasuk si Bike BJ30 yang satu ini. Kalau kalian pengen check out update terbaru mengenai bike, silahkan kalian check out Instagram Bike di bagian sebelah sini. Seperti itu. So thank you banget udah nonton. We'll see you guys in the next video, dan we'll see you this car ketika nanti akan mengasah Indonesia. Ride safe and Godspeed.